Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, di video kali ini aku akan kembali membagikan metode menabung. Nah, metodenya yang ini seperti apa? Tonton terus videonya sampai akhir ya. Menabung adalah salah satu cara dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk menyiapkan dana cadangan di masa depan. Nah, tabungan juga berperan untuk menjamin kestabilan keuangan Anda jika mengalami hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, secara tidak langsung, menabung dapat membantu kalian mengetahui tentang prioritas dalam keuangan. Memulai aktivitas menabung berperan penting di dalam alur keuangan, terutama bagi kalian yang baru saja bekerja dan pertama kali memiliki penghasilan. Tapi kenyataannya menabung tidak selalu menjadi kebiasaan yang mudah untuk setiap orang walaupun sudah mengetahui banyak manfaatnya untuk masa depan. Hal ini akan menjadi sulit jika teman-teman tidak memulai membiasakan cara menabung yang benar. Aku sering bilang kan, kalau menabung itu hampir tidak ada negatifnya. Semua itu kegiatan ini tuh sangat-sangat positif. Emang sih nggak mudah, tapi kalau dilakukan dengan cara benar dan ada niat dan komitmen pasti bisa kok. Nah, menabung ini tidak hanya tentang berapa banyak uang yang mampu kalian sisihkan. Ini tuh lebih dari itu. Menabung itu adalah tentang membentuk kebiasaan yang terus-menerus. Kata kuncinya adalah konsisten. Nah, maka dari itu, jika sampai saat ini teman-teman masih kesulitan untuk menyisihkan uang, mungkin ada yang salah dengan cara Anda menabung. Jadi mungkin teman-teman tuh kayak masih kesulitan dalam menyisihkan uang. Kok uangku selalu habis? Nah, mungkin teman-teman tuh nggak gunain metode-metode yang sudah aku sebutin di atas. Nah, aku bikin challenge banyak banget untuk menabung. Kemarin aku bikin challenge 100 amplop, kemudian challenge no spend money, dan ini tuh untuk memotivasi diri aku sendiri. Aku mau bikin challenge baru, yaitu adalah challenge menabung dengan metode pohon uang. Kalian pernah dengar cerita ikan mas nggak? Nah, ketika ada seseorang itu yang menemukan ikan di kali waktu mancing kalau nggak salah ya, itu kemudian sampai rumah itu ikannya itu dimakan sama ibu tirinya ya, kalau saya nggak salah dengan ceritanya. Kemudian karena yang mancing ini tadi nangis karena ikannya dimakan, akhirnya ditanam, jadilah tumbuh pohon uang, dimana pohonnya itu selalu menghasilkan uang. Nah, aku terinspirasi dari situ, jadi aku mau bikin challenge menabung dengan metode pohon uang ini. Di sini aku mau disclaimer dulu ya, kalau aku tuh bukan pelukis ataupun aku bukan ahli gambar. Jadi maaf kalau gambaran aku jelek, serta ini pohonnya nggak beraturan, karena emang niatnya ini adalah ingin memotivasi diri sendiri dengan berbagai macam metode. Jadi kalian bisa mencoba dengan metode yang aku berikan, salah satunya dengan pohon uang ini. Dan juga aku juga mau bilang kalau aku tuh bukan pakar keuangan ataupun ahli dalam keuangan. Aku hanya mencoba untuk membagikan apa yang aku
biasanya lakukan dan kegiatan apa yang aku lakukan. Nah, seperti ini aku sering banget melakukan hal-hal yang sekiranya bikin aku termotivasi, dan semoga dengan apa yang aku upload ini bisa memotivasi kalian juga untuk lebih giat dan lebih semangat dalam menabung. Jika teman-teman punya metode sendiri untuk menabung, itu sah-sah saja, karena inti dari menabung itu adalah menyisihkan uang. Jadi apapun metodenya itu nggak apa-apa, karena di sini adalah membangun niat dan juga komitmen yang susah. Jadi tetap dimanapun kalian tuh harus tetap memiliki tabungan, karena memiliki tabungan itu wajib, terlepas dari berapapun nominal yang teman-teman tabung. Setidaknya teman-teman memiliki dana darurat yang bisa dipakai saat teman membutuhkannya, karena kita hidup itu tidak tahu ya kedepannya mau gimana, jalan Allah itu ngasihnya kayak gimana. Tiba-tiba hari ini kita ada uang, kita senang, tiba-tiba Allah dengan cepat tuh membalikkan semuanya. Nah, itu tuh kita tidak ada yang tahu. Maka dari itu, berapapun uang kalian harus sempatkan untuk menabung. Nah teman-teman, ini tuh pohon aku, maaf ya kalau jelek, soalnya emang aku nggak pinter gambar. Nah di sini aku kayak tangganya tuh aku cabang-cabang. Nah di sini aku beri warna hijau. Ini untuk daunnya. Ini untuk pohon dan juga rumputnya emang aku sengaja blok pakai spidol, karena memang aku tuh belum punya pensil warna ataupun alat melukis. Apa ya, kalau di sini tuh nyebutnya pulas, nggak tahu kalau di tempatnya teman-teman itu menyebutnya apa. Nah ini tips dari aku ya. Menabung yang benar itu sebenarnya bukan dari nominalnya, tapi kecil namun konsisten. Jadi kalau nominal besar tapi kayak contoh ya 100.000, kalian nabung 100.000 tapi cuma sebulan 3 kali, sebulan bahkan 1 kali, bahkan kalau cuma ingat aja, nah itu salah banget. Yang benar dah kecil tapi konsisten. Contoh 2.000 aja tapi setiap hari, nah itu kelihatan kan 60.000, dan itu kalau setiap hari, kalau setahun aja udah berapa. Nah jadi yang penting itu konsisten. Nah setelah selesai bikin tangkainya dan daunnya, dan ini aku jumlahkan sebanyak 25 daun, karena emang sengaja nggak usah banyak-banyak dulu, 25 aja dulu, yang penting nanti ini bisa penuh. Kemudian yang spidol warna merah ini adalah jackpotnya, dan ini buah diibaratkan di tanaman tuh ini buah yang berkembang. Dan di sini aku ngisinya cuman 8 buah aja. Nah 8 buah, jika memang diisi 50.000 kita spidol dengan angka warna merah. Jadi sudah dia bermekaran dengan hijaunya yang sejuk di mata, kemudian ada buahnya. Nah niatnya tuh di situ. Dan yang daunnya itu cuman aku isi 10.000. Metode ini tuh lebih mudah daripada metode yang 100 amplop. Karena apa? Karena kalau 100 amplop itu uang di atas 50.000 itu kan banyak, nominalnya banyak dan juga panjang. Jadi kayak 50.000 itu aja bisa berapa, belum 60, 70, 80, 90 dan seterusnya. Itu kan dirasa kalau penghasilan kecil kan memberatkan kalau menyisihkan di atas itu sering-sering. Nah maka dari itu aku bikin metode pohon uang ini, jadi cuma 10.000 dan buahnya pun cuma aku isi 50.000 dan cuma hanya 8 aja. Jadi nggak usah banyak-banyak, karena nanti kalau kita banyak-banyak konsisten kita kan buyar. Karena apa? Karena kebanyakan tabungan yang kita bikin. Jadi kayak gitu.
Kalau kecil tapi konsisten itu nggak akan memberatkan. Contoh nih ya, kalian bisa menabung dari uang kembalian, dari kalian beli apapun, beli minuman, beli sesuatu di minimarket, itu uang kembaliannya bisa kalian tabung. Itu hal simple, nggak akan kerasa dan juga nggak begitu memberatkan. Kalau seumpama kalian sudah memprioritaskan uang kalian berapa persen untuk uang menabung, itu malah lebih bagus. Tapi kalau di awal-awal, yang simpel-simpel dulu aja, menabung dari uang kembalian ataupun menabung dari uang terkecil di dompet kalian. Sebenarnya untuk nominal pound uang ini sendiri nggak harus sama persis kayak punyaku ya, kayak 10 dan 50, karena ini pun menyesuaikan budget dan kemampuan kalian. Jadi seumpama nih ya teman-teman mampunya baru 2000, ya it's okay, nggak apa-apa, karena emang seperti yang aku sebutin dari awal, bukan dilihat dari nominalnya tapi dari konsistensinya. Jadi diisi 2000 dulu, untuk yang buah merahnya diisi 5.000 ataupun 10.000. Nah itu tuh sudah bagus banget. Jadi kalau itu udah penuh, kita next ke metode yang lain. Nah, pound uangku udah selesai aku gambar, dan juga tangkai dan buahnya juga sudah selesai aku gambar. Nah, karena aku udah bikin contoh pound uang, nggak afdol kalau aku nggak contohin gimana caranya. Di sini aku mau menyiapkan uang 10 ribuan. Jadi kebetulan kemarin aku tuh ada penghasilan tambahan dan dapat uang ini, yaitu sebesar 40.000. Lumayan kan? Nah, daripada nanti di kantong terus habis untuk dijajakan, mendingan aku bikin metode yang lain. Nah, ini ada uang 10.000 dan aku akan menyimpan metode uang ini di toples kosong. Nah, ini dia, aku punya toples kosong bekas Yupi. Di sini tuh adik aku tuh senang banget beli Yupi. Jadi setiap dia beli Yupi, aku bilang kalau kalennya tuh jangan dibuang, karena bisa digunakan yang lebih manfaat. Kayak aku nih mau digunakan untuk menabung, menyimpan uang. Jadi kalian tuh nggak perlu beli celengan. Maka dari itu nggak ada alasan untuk tidak menabung, karena kalian bisa menggunakan apapun yang ada di rumah. Contoh nih, kalau nggak ada toples kan bisa gunain botol. Masa sih kalian nggak punya botol aqua atau botol mineral di rumah? Pasti ada kan? Nah, ini aku contohin ya, 10.000. Kalau sudah aku masukin toples, kemudian aku coret kalau aku sudah mengisi daunnya. Kalau semuanya sudah penuh dan buahnya sudah bermekaran, itu kan kelihatan cantik ya. Dan jangan lupa kalau sudah dimasukkan semuanya, diberi label. Karena biar apa? Biar tidak ketuker dengan uang yang lain. Takutnya nih ya, kayak aku kan menggunakan banyak metode. Kemarin aku ada uang koin, aku juga bikin. Kalian bisa lihat videonya di konten aku. Aku juga bikin challenge 100 amplop, dan aku juga bikin metode yang menabung 50.000, dan itu jarang aku isi. Karena apa? Karena kalau 50.000 tuh dirasa sangat berat kalau penghasilan dikit. Jadi aku bikin yang kecil-kecilin aja. Kalau semua toplesnya terpenuhi, kan jadi menarik. Dan ini pun aku sengaja nggak aku hias. Karena apa? Kalau kita mau menabung terus melihat toples dengan lembaran-lembaran uang, itu kan lebih semangat ya. Kayak nggak sabar ini mau penuh, nggak sabar mau penuh, kayak gitu. Maka dari itu emang sengaja ini tuh nggak aku isi, cuman aku kasih label aja biar nggak ketuker sama yang lain. Nah, itu dia video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat, karena berbagi itu indah loh.
Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya. Nah, dengan metode apapun itu boleh-boleh aja, asalkan konsisten. Pahami manfaat dan tujuan utama menabung untuk apa, sehingga teman-teman sadar bahwa tetap penting melanjutkan aktivitas menabung walaupun dalam keadaan keuangan yang sulit, dan juga komitmen untuk tetap setor tabungan yang ditargetkan walaupun sedikit. Dan kalau bisa jangan mengambil tabungan sebelum jangka waktu yang ditargetkan. Caranya, setelah menabung, lupakan uang tersebut, anggap aja udah dibelanjakan. Jadi kalau dengan cara seperti itu kalian nggak akan kepikiran untuk mengambilnya, anggap aja sudah tidak ada di rekening. Dan juga kalau kalian masih belajar, minta papa mama ataupun kakak adik untuk menyemangati kalian dalam menabung. Oke, terima kasih ya teman-teman. See you next video. Bye bye.